Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang, carilah teman. Kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu, hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Langit kota Bandung mendung pagi itu. Udara dingin menyusup di antara celah-celah rumah sempit di kampung Babakan Cicahem. Ganggang sempit penuh dengan suara langkah kaki, anak-anak berlarian, dan aroma tahu goreng dari warung pinggir jalan. Namun di tengah hiruk pikuk itu, berdiri satu rumah besar bertingkat 3, dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di tiap sudut. Rumah itu milik Cecep, pria 50 tahun yang dikenal sebagai rentenir paling berkuasa sekecamatan Kiara Condong. Orang-orang menyebutnya setan berjas, bukan tanpa alasan. Setiap hari, Cecep duduk di ruang tamunya yang dingin karena AC. Mengenakan jas abu-abu, kemeja halus, dan sepatu mengilap, ia memeriksa berkas-berkas pinjaman. Di meja depannya, selalu ada kalkulator tua, sebuah tas berisi uang tunai, dan 2 anak buah bertampang preman yang setia mencatat setiap transaksi. Pagi itu, seorang perempuan tua bernama Ibu Tati masuk sambil menunduk. Bajunya lusuh, tangannya gemetar, matanya sembab. "Maaf, Kang Cecep, abdi nyuhun keun pitulung. Cucu abdi sakit. Dokter nyarios butuh operasi. Biayana 5 juta, tapi abdi teu gaduh nanaon." "Maaf, Kang Cecep, saya minta tolong. Cucu saya sakit. Dokter bilang perlu operasi. Biayanya 5 juta, tapi saya tidak punya apa-apa." Cecep mendengus pelan. Ia mengangkat alis, lalu bersandar di kursinya. "Ibu Tati, ieu kantor rentenir, lain yayasan sosial. Naha ibu gaduh jaminan, sertifikat tanah, surat kios." "Ibu Tati, ini kantor rentenir, bukan yayasan sosial. Ibu punya jaminan, sertifikat tanah, surat kios." Ibu Tati menggeleng dengan wajah memelas. "Abdi henteu gaduh nanaon, Kang. Tapi abdi janji bakal nyicil unggal minggu. Sakedap wungkul." "Saya tidak punya apa-apa, Kang. Tapi saya janji akan mencicil setiap minggu. Cuma sebentar saja." Cecep menatapnya lama, lalu mengangguk ke anak buahnya. "Usir. Tong buang waktuku. Usir. Jangan buang waktuku." Ibu Tati terisak sambil diantar keluar. Warga yang melihat hanya bisa menunduk diam. Tak ada yang berani melawan Cecep. Sebab mereka tahu, sekali berutang padanya, maka hidup akan tergadai selamanya. Di luar pagar rumah Cecep, seorang pemuda berdiri memperhatikan kejadian itu dengan rahang mengeras. Namanya Raka, 27 tahun, anak dari keluarga korban utang Cecep. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rumah orang tuanya disita karena cicilan yang menunggak. Raka mengepalkan tangan. Suatu hari, orang ini harus dihentikan. Suara adzan maghrib bergema di antara ganggang sempit kampung Babakan. Langit mulai menggelap, dan satu persatu lampu rumah menyala, menyingkirkan bayang-bayang yang menempel di dinding-dinding kusam. Di surau kecil kampung, yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari rumah Cecep, Pak Ustadz Deden sedang bersiap memberi ceramah rutin selepas salat. Pak Deden dikenal sebagai ustadz muda yang tulus. Bicaranya lembut, tapi tegas. Ia bukan tipe pendakwah yang takut bersuara, walau banyak yang menyarankan agar ia jangan ikut campur urusan dunia. Malam itu, ceramahnya lebih panas dari biasanya. Suaranya menggema pelan tapi menusuk. Jangan kira Allah tidak melihat. Ada orang yang setiap hari menghitung keuntungan dari bunga riba, tapi menutup mata saat tetangganya menjerit kelaparan. Beberapa jamaah terdiam. Beberapa saling menoleh. Bahkan ada yang menunduk dalam kecanggungan. Tapi satu hal pasti, semua orang tahu, ceramah itu ditujukan pada satu orang, Cecep. Di rumah mewahnya, Cecep sedang duduk menikmati teh hangat sambil menonton TV layar lebar.
Tapi telinganya tak bisa mengabaikan suara dari pengeras suara surau. Kalimat demi kalimat dari Pak Deden menembus tembok rumah dan telinganya. Ia mengecilkan volume televisi. Lalu bangkit. Wajahnya mulai memerah. Kurang ajar, ceramah atau sindiran. Hah? Gumamnya dingin. Berani-beraninya menyentil aku di depan orang banyak. Keesokan paginya, listrik surau mendadak padam. Bukan hanya lampu, tapi juga sound system, kulkas tempat penyimpanan makanan takjil, dan kipas angin. Semua jebol. Pak Deden tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata kepada jamaah, "Mungkin, kalau kebenaran membuat orang marah, berarti kita sedang bicara hal yang benar." Sementara itu, Raka, yang ikut berjamaah malam sebelumnya, mendekati Pak Deden setelah salat subuh. "Pak Ustadz, saya tidak tahan lihat kampung ini makin dikendalikan satu orang. Orang miskin makin tercekik, dan orang seperti Cecep makin kaya. Boleh saya bantu, Pak?" Pak Deden menatap Raka dengan mata teduh, lalu menepuk pundaknya. "Hati-hati, Nak. Kebenaran itu seringkali dibayar mahal. Tapi kalau niatmu lurus, saya doakan langkahmu tak akan goyah." Raka mengangguk. Dalam hatinya, ia mulai merancang sesuatu. Cecep merasa posisi dan reputasinya mulai terusik. Bukan oleh kekerasan, tapi oleh sesuatu yang lebih berbahaya, ceramah dan kesadaran. Dan di malam yang sepi, ketika ia duduk di ruang tamu sendirian, suara azan Isya kembali menggema. Tapi kali ini, ada yang aneh. Cecep merasa suara itu berubah, seperti bercampur bisikan. Ada gema yang berulang-ulang di telinganya. Riba'ah, riba'ah, dosa yang tak dicuci air zam-zam. Ia berdiri tergesa, mematikan semua lampu, dan naik ke kamarnya dengan jantung berdegup tak menentu. 3 minggu setelah ceramah Pak Ustadz Deden yang mengusik itu, kehidupan di kampung Babakan tampak berjalan seperti biasa. Namun di baliknya, perlahan masyarakat mulai tercekik dalam jerat tak kasat mata. Jerat uang. Jerat Cecep. Setiap hari, deretan orang berdatangan ke rumah mewah Cecep, ibu rumah tangga, tukang bangunan, pedagang kaki lima, bahkan remaja tanggung. Mereka semua datang dengan satu hal yang sama, harap. Harap untuk bisa bertahan 1 hari lagi, tapi pulang dengan beban yang tak pernah ringan. Pagi itu, Sinta, perempuan muda beranak 2, datang membawa BPKB motor suaminya. Ia ingin meminjam 2 juta untuk biaya sekolah anaknya yang masuk SMP. Bunga 25% sebulan. Kalau telat, motor saya ambil. Tanda tangan di sini, kata Cecep cepat, tanpa menatap Sinta sekalipun. Sinta hanya menunduk, lalu menandatangani. Air matanya menetes pelan. Di luar pagar, Raka memperhatikan dari jauh. Di tangannya ada kamera saku. Ia mulai merekam diam-diam wajah-wajah yang masuk dan keluar dari rumah Cecep. Pelan-pelan, ia mengumpulkan bukti. Beberapa malam kemudian, Raka menemui seorang pria tua, Pak Surya, mantan pegawai kelurahan yang dulu pernah menjadi maklar untuk Cecep. Kini sudah bertobat, hidup sederhana di rumah kecilnya. "Saya tahu," kata Pak Surya lirih. "Cecep suka mainkan dokumen. Banyak orang kampung ini kehilangan tanah karena tanda tangan palsu atau karena mereka tak bisa baca kontrak ribet itu. Pak, saya mau melawan. Tapi saya gak bisa sendiri. Saya butuh bukti dan dukungan orang kampung," jawab Raka tegas. Pak Surya ragu-ragu, tapi akhirnya menyerahkan sebuah map kusam. "Ini arsip lama. Kontrak yang tak pernah dilaporkan resmi. Mungkin bisa membongkar dia. Tapi hati-hati, Cecep punya anak buah. Beberapa preman itu dibayar buat bersin urusan." Sementara itu, Cecep mulai merasa sesuatu berubah. Ia tak setenang biasanya. Tidurnya gelisah. Beberapa kali ia mengaku melihat bayangan di cermin. Bayangan seorang perempuan tua berkerudung lusuh berdiri di belakangnya. "Saya tidak berbuat salah. Semua sesuai hukum." "Hukum?" gumamnya sendiri di tengah malam. Tapi rasa tak nyaman itu tumbuh. Ia jadi cepat marah,
curiga pada semua orang, bahkan ke anak buahnya sendiri. Puncaknya, suatu pagi, Ibu Tati, yang dulu ditolak mentah-mentah oleh Cecep, mendadak jatuh pingsan di pinggir jalan. Orang-orang berkerumun, mencoba menolong. Tapi tidak ada yang punya cukup uang untuk membawa ke rumah sakit. Cecep yang lewat dengan mobil mewahnya hanya melirik sebentar, lalu melaju. Dari kejauhan, Raka menyaksikan semuanya. Ia mengepalkan tangan. Kalau orang seperti ini terus dibiarkan, kampung ini akan jadi neraka. Malamnya, Raka mengunggah video pendek berisi rekaman aktivitas Cecep, wajah-wajah korban, kontrak janggal, dan narasi menyayat. Di tengah kota Bandung yang sejuk, ada kampung kecil yang disandera oleh seorang pria berhati dingin. Ia bukan perampok bersenjata, tapi ia merampas dengan tanda tangan, bunga, dan janji manis. Namanya Cecep. Video itu viral dalam semalam. Pagi itu, kampung Babakan Cicahem tidak seperti biasanya. Suara obrolan warga terdengar ramai sejak subuh. Orang-orang berkumpul di warung, di pos ronda, bahkan di depan gang, sambil menatap layar ponsel. Video tentang Cecep telah menyebar luas. Judulnya sederhana, Tuan Riba dari Gang Sempit. Tampilan wajah Cecep yang sedang menerima jaminan BPKB, suara-suara tangisan warga, hingga potongan Pak Ustadz Deden yang berkata, "Kekayaan dari riba adalah kekayaan yang dikutuk." Semuanya membuat kampung mendidih. Sementara itu di rumah besarnya, Cecep mengamuk. "Siapa yang berani-berani ambil gambar di rumahku? Siapa?" Ia menyapu bersih semua berkas di atas meja. Gelas teh pecah, anak buahnya ciut, dan wajah Cecep merah padam. Cari siapa yang bikin video itu. Bongkar akarnya. Kalau perlu, hilangkan. Suasana berubah. Cecep tak lagi hanya rentenir. Ia kini seperti raja yang takut tahtanya runtuh, ganas dan tak rasional. Malam itu, Raka pulang dengan langkah cepat. Ia tahu, aksinya telah menarik perhatian. Di gang sempit, ia sempat merasa ada yang mengikutinya. Bayangan tinggi besar terus menempel di belakang, suara langkah berat menggema. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun begitu masuk ke dalam rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor ayam hitam dengan mata dicungkil tergantung di pintu. Di bawahnya, secari kertas bertuliskan, "Jangan main api, nanti rumahmu terbakar." Raka gemetar. Ibunya menjerit, tetangga berdatangan. Tapi tak ada yang berani bertindak lebih jauh. Di sisi lain kampung, Cecep mulai diteror balik, tapi bukan oleh manusia. Beberapa hari setelah video viral, rumahnya mulai terasa aneh. AC menyala sendiri di tengah malam. Televisi tiba-tiba menyala tanpa suara, memperlihatkan siaran kosong dengan bayangan seseorang berdiri di sudut layar. Suatu malam, saat ia hendak tidur, Cecep mendengar suara ketukan dari bawah ranjangnya. Tok, tok, tok. Saat ia menunduk untuk melihat, tak ada apa-apa. Tapi ketika ia berbalik arah jendela, seorang perempuan tua berkerudung lusuh berdiri di luar, menatapnya. Matanya kosong, mulutnya bergerak perlahan. "Balikin semuanya." Cecep berteriak, tapi saat anak buahnya datang, tak ada siapa-siapa di luar. Kamera CCTV pun mati total. Esoknya, ia menemui dukun langganannya. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan suara berbisik. "Kau dihantui bukan oleh orang, tapi oleh dosa yang menumpuk dan nyawa yang kau penjarakan. Kau tak bisa menyingkirkan mereka dengan dupa atau mantra. Satu-satunya jalan, lepaskan semua yang bukan hakmu." Cecep menolak mentah-mentah. Ia justru menyuruh anak buahnya mencari Raka dan membungkamnya. "Kalau kampung ini harus kubakar demi kekayaanku, akan kubakar." Tapi malam itu, saat Cecep duduk sendiri di ruang tamunya yang megah, ia mendengar pintu depan diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Ia berdiri, mengintip lewat celah gordin. Kosong. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Tak ada siapa-siapa.
Namun saat ia berbalik ke dalam rumah, seluruh dinding dipenuhi tulisan merah. Utangmu belum lunas. Cecep jatuh terduduk. Mulutnya komat-kamit. Matanya tak fokus. Saya cuma bisnis, saya cuma cari makan. Cecep kini tak lagi seperti dulu. Dulu ia adalah raja di gang kecil. Duduk tenang, dihormati karena ditakuti, dan mengendalikan hidup banyak orang hanya dengan tanda tangan dan kalkulator tua. Tapi kini, wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan keringat dingin menetes di kening meski udara Bandung sedang dingin. Ia mulai melihat bayangan, setiap malam, di kaca cermin ruang tamu. Bukan wajahnya, tapi wajah-wajah yang pernah memohon padanya, wajah orang-orang yang ia tolak, wajah-wajah yang menangis karena harta mereka disita. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Listrik tiba-tiba padam. Hanya cahaya ponsel yang menyala. Saat ia mengarahkan senter ponsel ke cermin, ada satu sosok berdiri di balik punggungnya. Seorang perempuan tua, mengenakan mukena lusuh, matanya gelap tanpa bola mata, darah menetes dari jari-jarinya yang menunjuk langsung ke Cecep. Bayar, kembalikan. Cecep menjerit dan memecahkan cermin dengan tongkat golfnya. Tapi bayangan itu tak hilang. Justru cerminnya menunjukkan lebih banyak wajah, satu persatu. Di tempat lain, Raka baru saja pulang dari bertemu wartawan lokal yang tertarik mengangkat kisah kampung mereka. Namun sebelum ia bisa masuk rumah, dua pria tak dikenal menghadangnya. Salah satunya mengayunkan besi ke arah Raka. Ia menangkis, tapi terkena di lengan. Ia jatuh, darah mengalir. Untungnya, warga yang mendengar teriakan segera keluar, berteriak minta tolong. Penyerang kabur. Raka dibawa ke rumah Pak Ustadz Deden. Ustadz itu mengobatinya sambil menatap penuh keprihatinan. Ini bukan lagi urusan utang piutang, Raka. Ini sudah jadi jihad. Kau sedang melawan bukan cuma satu orang, tapi kezaliman yang ditanam selama puluhan tahun. Saya tidak takut, Pak. Saya cuma ingin orang seperti ibu saya, Ibu Tati, Sinta bisa hidup tanpa dijerat. Pak Ustadz mengangguk. Malam itu, warga berkumpul di musola kecil. Perlahan, satu persatu warga mulai berani bicara. Mereka mencatat nama-nama korban, memotret surat utang, dan mendiskusikan strategi. Kita akan ajukan gugatan hukum. Bersama, kita bangun koperasi kampung sendiri, dan kita lawan Cecep. Sementara itu, Cecep tak bisa tidur. Ia mulai menyewa dukun dari luar kota. Tapi setiap dukun yang datang, keluar dengan ketakutan. Salah satunya bahkan pingsan dan berkata, bukan cuma arwah yang datang padamu, tapi juga kutukan. Dalam tidur, Cecep bermimpi. Ia berada di sebuah ruangan gelap, diikat, dan di hadapannya berdiri semua orang yang pernah ia jerat. Mereka menyanyi dalam nada datar. Uangmu tak akan menebus darah kami. Saat ia terbangun, ia mendapati bibirnya berdarah, dan di dadanya tertulis dengan arang, waktumu hampir habis. Raka mulai menyiapkan laporan resmi ke pengacara bantuan hukum. Bersama warga lain, ia mulai mengedarkan video kesaksian warga ke media. Nama Cecep mulai jadi sorotan. Wartawan berdatangan. Rumahnya mulai dipenuhi teriakan warga yang tak takut lagi. Sementara Cecep makin terdesak, makin takut, dan makin gila. Malam itu, langit Bandung diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar di atas langit babakan, seolah langit ikut marah. Tapi di dalam kampung, warga tak gentar. Mereka berkumpul di lapangan kecil depan surau. Payung-payung seadanya tak bisa meredam semangat. Di tengah kerumunan itu berdiri Pak Ustadz Deden, Raka, dan beberapa tokoh masyarakat. Sementara di sisi lain, Cecep hanya mengintip dari balik gordin, wajahnya pucat pasi. Apa mereka mau menyeretku ke pengadilan kampung itu? Gumamnya sambil menggigit kuku. Suaranya bergetar. Pak Ustadz Deden berbicara lantang di bawah guyuran hujan. Kita bukan pengadilan formal, tapi kita punya nurani, punya saksi, dan punya luka. Malam ini, kita bicara soal satu orang yang telah merampas harga diri kita dengan uang.
dan kita katakan, cukup. Warga bersorak. Lalu satu persatu mulai maju memberi kesaksian. Ibu Sinta, anak saya gak jadi sekolah karena motor disita. Saya kerja dari pagi sampai malam buat nyicil utang berbunga. Pak Unang, pedagang gorengan. Rumah saya disegel karena telat bayar 1 bulan. Istri saya sampai stres, meninggal. Setiap kesaksian seperti pukulan keras di dada Cecep. Ia jatuh terduduk. Napasnya sesak. Di balik dinding, ia merasa suara warga bukan sekadar suara, tapi jeritan arwah menggema di kepalanya. Kau akan jatuh, Cecep. Waktumu habis. Semua yang kau ambil akan menuntutmu. Ia menjerit, menutup telinga, tapi suara itu tak hilang. Tengah malam, rumah Cecep mendadak gelap total. Genset yang biasa menyala otomatis mati. Semua lampu padam. Hujan belum berhenti. Angin menerobos jendela, membuat tirai melambai seperti tangan-tangan tak terlihat. Dan dari dalam kamar, terdengar suara seretan. Shrek, shrek, shrek. Cecep meraih senter, tapi baterainya kosong. Ia menyalakan lilin. Saat cahaya lilin menerangi sekeliling, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Bayangan itu perlahan mendekat. Wajahnya seperti bercampur semua wajah korban yang pernah ia jerat. Uangmu tak bisa membeli waktu atau nyawa. Cecep berlari keluar dari kamar. Tapi koridor rumahnya berubah panjang, seperti tak berujung. Setiap langkahnya terasa berat. Dinding rumah mulai berdarah, menetes perlahan dari lukisan, dari saklar, dari celah ubin. Saya minta maaf. Saya mau tobat. Teriak Cecep. Ia berlutut, menangis, tangannya bergetar. Tapi suara dari balik tembok menjawab. Kami bukan mencari maaf. Kami mencari keadilan. Pagi harinya, warga mendapati rumah Cecep terbuka lebar, lampu-lampu pecah, dan meja porak-poranda. Cecep ditemukan duduk meringkuk di pojok ruang tamu, tubuh gemetar, dan mulutnya menggumam terus-menerus. Saya akan kembalikan semuanya, saya akan kembalikan. Mata Cecep kosong. Ia tak lagi mengenal siapa-siapa. Dokter menyatakan ia mengalami gangguan jiwa mendadak. Hari-hari berlalu. Warga mulai mengelola koperasi sendiri, berbasis gotong royong. Kontrak-kontrak riba yang disita diserahkan ke bantuan hukum. Rumah Cecep dijual, hasilnya sebagian disalurkan kembali ke korban. Raka duduk di serambi surau, bersama Pak Ustadz. Akhirnya kampung ini bisa bernapas lagi. Pak, ucap Raka. Pak Ustadz tersenyum lirih. Setiap kekuasaan yang dibangun di atas air mata orang miskin, pada akhirnya akan tumbang. Karena air mata punya doa yang tak pernah padam. Dan di kejauhan, di ruang isolasi rumah sakit jiwa, Cecep duduk menatap kosong ke arah cermin. Di balik cermin itu, ia masih melihat mereka. Masih ada yang menunggu, karena tak semua utang bisa dibayar dengan uang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kampung Babakan Cicahem menggulingkan sosok yang selama bertahun-tahun menjerat mereka dalam rantai utang. Kini, suasana kampung lebih hidup. Di pos ronda, tawa anak-anak kembali terdengar. Warung-warung kecil mulai tumbuh lagi. Warga tak lagi berjalan menunduk penuh cemas, melainkan dengan kepala tegak dan senyum di wajah. Raka menjadi salah satu tokoh penting dalam pendirian koperasi warga. Bersama Pak Ustadz Deden dan tim bantuan hukum, mereka berhasil melikuidasi sebagian harta Cecep dan membagikannya kembali kepada korban-korban riba. Tapi di balik semua itu, ada satu luka yang belum sepenuhnya sembuh. Rumah besar milik Cecep tetap berdiri, tapi kini kosong dan terkunci. Warga menyebutnya rumah berdosa. Tak ada yang berani mendekat malam-malam. Kadang, terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Tangisan, suara ketukan, bahkan bisikan yang memanggil nama orang-orang yang dulu pernah berurusan dengan Cecep. Sebagian warga percaya, arwah-arwah yang dahulu dizalimi Cecep belum benar-benar pergi. Mereka masih menghuni tempat itu, menunggu. Mungkin menunggu keadilan yang lebih dalam.
atau menunggu generasi berikutnya agar tak mengulang kesalahan yang sama. Di sebuah rumah sakit jiwa di pinggiran kota, Cecep kini hanya tinggal nama. Ia tak lagi mengenal siapapun. Mulutnya terus menggumam kalimat yang sama setiap hari. Uang saya, mana uang saya? Jangan ambil rumah saya mau bayar. Kadang, ia menulis di tembok kamarnya dengan kuku sendiri. Mereka datang lagi malam ini, mereka bawa cermin. Dokter hanya bisa memberi obat penenang. Tapi tak ada yang bisa menyembuhkan luka dari keserakahan yang memakan jiwa sendiri. Dan pada suatu malam Jumat, seorang satpam rumah sakit yang sedang bertugas di bangsal tempat Cecep dirawat, melihat hal yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Di kamar Cecep, semua cermin pecah serentak. Dan di antara pecahan kaca, ada tulisan samar berwarna merah. Yang meminjam dengan nyawa akan membayar dengan jiwa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.